Tema kita sore hari ini adalah emotional health in the midlife. Bagaimana kita memiliki sebuah kesehatan mental di tengah-tengah usia kita yang paruh baya, di tengah-tengah masa pandemi yang begitu kompleks, begitu melelahkan, begitu menguras tenaga, bahkan begitu mengguncang. Ibu Veronica Mayangsari adalah seorang ibu, seorang istri, seorang ibu dari 2 orang putri dan putra, dan dia bukanlah orang asing bagi kita karena beliau adalah bersama-sama di dalam tim Women Movement di Semarang. Ya, beliau adalah seorang praktisi pendidikan dan melalui pengalaman hidupnya, biarlah itu menjadi berkat bagi kita. Bagaimana kita memiliki kesehatan emosi, kesehatan mental di tengah-tengah usia paruh baya. Silakan Bu Vero. Semuanya sehat ya Ibu-Ibu, puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur dan pada sore hari ini setiap kali diminta untuk mengisi di acara e-gathering, selalu ada sukacita yang baru ya, selalu ada semangat yang baru karena saya bakal ketemu dengan banyak ibu-ibu. Judul kita pada sore hari ini, saya ambil kesehatan emosi di usia paruh baya. Ibu-ibu, usia paruh baya itu berarti saya nih sedang ada di masa awal usia paruh baya ya, antara usia 40 sampai usia 65 tahun. Nah, 65 lah ya, 65 itu masih usia paruh baya. Mungkin di sini juga rata-rata usianya juga segitu ya, ibu-ibu semua ya. Mungkin ada juga yang lebih muda daripada saya, 40 ke bawah mungkin nggak apa-apa ya. Belajar, kita sama-sama sharing ya. Karena saya bukan pendeta, saya ingin sharing kan beberapa hal yang saya dapat ya waktu kuliah dulu, yang saya dapat mungkin dari Memningsih juga nih akan saya bagi di sore hari ini. Next Bu Evi. Baik Ibu-ibu, yuk kita belajar lagi ya yang sudah pernah belajar tentang emosi, kita belajar lagi tentang emosi. Apa sih sebetulnya emosi? Yuk kita lihat sama-sama ya. Dikeluarkan semua aja nggak apa-apa Bu Evi, supaya nggak kepo ya. Emosi ya berasal dari bahasa Latin yaitu emover ya, yang berarti bergerak menjauh ya. Waduh ini nggak enak banget ya. Tidak bergerak mendekat tetapi bergerak menjauh. Lalu menurut seorang tokoh ya yang dia terkenal sekali dengan kecerdasan emosional yaitu Daniel Goleman, di tahun 2002 ya dia mengatakan tentang kecerdasan emosi dari manusia ya. Manusia itu sebenarnya memiliki kecerdasan emosi selain kecerdasan-kecerdasan yang lain. Nah, menurut dia emosi ini merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas. Lalu ada juga suatu keadaan biologis dan psikologis, dan ini merupakan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Jadi ibu-ibu, apa yang kita lakukan ya atau tindakan yang kita hasilkan itu sebetulnya berkorelasi pada perasaan kita. Terlebih lagi berkorelasi pada pikiran kita ya. Pikiran itu yang paling ya, yang sekian puluh persen itu dia paling banyak berperan ya di dalam tingkah laku kita, di dalam perilaku kita, di dalam karakter kita. Nah, oke, next. Akhirnya emosi ini pada dasarnya dorongan untuk bertindak. Jadi kalau kita memiliki dorongan untuk bertindak, maka itu adalah namanya emosi. Oke, next Bu. Jadi emosi ini merupakan aspek yang penting di dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena emosi dapat merupakan motivator. Nah, menjadi motivator ya. Kalau kita dengar kata-kata motivasi ya, pendorong, penggerak. Tetapi jangan salah, ternyata motivasi-motivasi yang kita miliki ini bisa menjadi motivator yang positif maupun motivator yang negatif. Loh Bu Vera kok bisa begitu? Betul ya. Nanti kita akan bahas satu-satu tentang emosi-emosi ini. Next Bu. Baik. Nah, Daniel Goleman mengatakan macam-macam emosi. Menurutnya emosi adalah nih, ada emosi apa saja? Amarah ya. Amarah itu misalkan beringas, ngamuk, benci, jengkel, kesel ya. Pengennya senggol bacok. Nah, itu amarah, itu termasuk emosi. Lalu ada apa lagi? Next, kesedihan ya, pedih, sedih, muram, suram.
melankolis. Oh, saya lagi melo, misalkan gitu. Jangan diganggu, jangan diganggu. Pak, jangan diganggu. Nak, Mama jangan diganggu. Mama lagi melo nih hari ini. Wah, berarti lagi sedih nih ya. Lalu mengasihi diri sendiri ya. Merasa tidak berdaya, merasa paling tidak beruntung ya, merasa paling sulit, merasa paling susah, merasa paling tidak cantik, merasa paling dan itu semuanya adalah emosi negatif, putus asa. Lalu ada juga rasa takut, cemas, gugup, khawatir, was-was ya, takut sekali atau waspada, wah jangan-jangan ya, tidak tenang, ngeri ya, seperti itu. Next Ibu. Kemudian apalagi ya, ternyata banyak sekali macamnya ya Ibu emosi. Ada juga kemudian emosi ini, next Bu, kita lihat lagi, ternyata kenikmatan ya, atau merasakan bahagia, gembira, puas ya, senang, terhibur, bangga ya. Makanya ada komedian yang selalu bilang apa puas. Nah, itu merupakan emosi ya. Oke, next. Cinta. Nah, ibu-ibu pasti pernah jatuh cinta ya. Bagaimana kita menerima pasangan kita, persahabatan, memiliki kawan dekat, kepercayaan ya, trust, kebaikan hati ya. Bagaimana kita mau menolong orang lain, rasa dekat, lalu bakti. Bakti ini kepada suami, kepada orang tua, kepada Tuhan ya, hormat ya, dan juga kemesraan. Lalu ada apa lagi? Terkejut ya. Ada apa ini ya? Tersiap ya, terkejut. Ini merupakan emosi. Jengkel ya, hina, jijik, mual ya, tidak suka gitu. Wah, saya kalau lihat ada sesuatu hal misalkan ya berita atau apa kok saya jadi mual ya, berarti itu emosi termasuknya ya. Oke. Sekarang kita akan bahas yang lain ya, selanjutnya malu ya, masih ada malu, kesal, malu, pasti ibu juga pernah mengalaminya. Oke, next. Nah, ini yang akan kita bahas yaitu krisis paruh baya ya ibu-ibu, apalagi di masa pandemi ini krisis kita tuh udah double ya. Belum kita mengatasi krisis dari diri kita sendiri karena kita ada di umur-umur yang 40 sampai 65 ini yang ada di paruh baya, tetapi ternyata masa pandemi ini semakin ya memperluas ya, mungkin semakin memperlebar krisis kita. Apa aja sih krisisnya? Yuk kita lihat yang pertama. Ketidakpuasan ya. Ketidakpuasan ini kalau umur misalkan belum pensiun begitu ya, mungkin tentang masalah karir ya. Kira-kira karirku ini sudah mentok sampai di sini, aku nggak bisa maju-maju lagi ya, atau mungkin aku bekerja di sebuah perusahaan yang tidak bisa aku andalkan ya supaya karirku bisa semakin tinggi, lalu gajiku naik ya. Nah, itu menjadi ketidakpuasan. Bisa jadi di usia-usia ini ada rasa seperti itu. Lalu masalah karir ya dan pilihan hidup apa? Bisa saja tentang pilihan suami. Oh, jangan sampai ya ada yang berpikiran aku kok kayaknya salah pilih suami ya. Jangan sampai ya. Kalau ada sedikit seperti itu, ayo diredam ya. Nanti caranya gimana? Nanti saya ajari ya. Lalu banyak beban yang dipikul ya ibu-ibu, beban kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan ya itu luar biasa. Kita penolong ya, namanya penolong. Berarti bebannya lebih banyak Bu, enggak juga sih, tetapi seringkali kita merasa bahwa di usia-usia ini dengan ketidakpuasan karir mungkin ya, atau mungkin ada juga yang sudah pensiun ya, merasa bahwa kok aku sudah pensiun ya, aduh kok aku nggak ada pekerjaan yang biasa aku lakukan ya. Lalu mungkin ada juga yang merasa post power syndrome ya, artinya mungkin biasa bekerja kemudian tidak bekerja, apa yang harus aku lakukan ya. Oke, next, kegelisahan masalah finansial ya. Di masa pandemi ini banyak sekali perempuan, banyak sekali orang ya, kita tidak melulu perempuan tetapi juga bisa juga laki-laki yang mengalami kegelisahan tentang masalah finansial. Ibu-ibu kalau saya boleh cerita sedikit, bulan Januari di awal tahun 2020 ya, awal pandemi, sebelum pandemi itu saya mengalami kegelisahan di masalah finansial. Bukan finansial yang sehari-hari atau setiap bulan yang kami jalani, tetapi lebih kepada biaya pendidikan untuk anak-anak kuliah. Jadi saya dan suami saya
itu kami punya komitmen begitu anak lahir kami langsung masukkan ke asuransi seperti itu. Bukan berarti cerita saya ini nanti membuat ibu-ibu kemudian anti asuransi, enggak ya, tetapi pilihlah asuransi yang betul-betul terpercaya. Nah, kami anak-anak 2 ini kira-kira yang nomor 1 itu sekarang umurnya 15 tahun, berarti di hari itu, di bulan itu kira-kira sudah 14 tahun. Yang anak kedua sudah 7 tahun. Nah, ternyata kami mendapat kabar di bulan Januari 2020 itu bahwa asuransi atau apa namanya organisasi tersebut ini ya, saya nggak usah sebutkan, itu kolaps ibu-ibu dan gagal bayar. Ya, banyak sekali nasabahnya yang gagal dibayar klaimnya. Saya nggak tahu apakah ibu juga termasuk di dalamnya, tapi nggak apa-apa ya. Tuhan akan sediakan yang luar biasa bagi kita. Dan kalau dihitung-hitung secara manusia, ini membuat nangis Bombay ya ibu-ibu. Saya tuh pengen nangis sebetulnya, tapi saya malu ya. Saya bilang sama suami, aduh iya ini udah uangnya sudah kalau dijumlah itu bisa jadi 1 mobil ya ibu-ibu. Tapi suami saya cuma bilang dengan tenang, sudah nggak apa-apa, uang bisa dicari ya. Kita harus bersyukur karena apa? Karena di bulan kita dikasih tahu bahwa banyak yang gagal bayar, anak-anak belum masanya kuliah. Jadi kita masih punya waktu yang cukup lama, sekitar 3 tahun untuk anak yang pertama dan sekian tahun untuk anak yang kedua untuk mempersiapkan kembali dana pendidikan kuliah mereka. Dengan kata-kata seperti itu saya ayam ya ibu-ibu bahwa ya kalau ini Tuhan izinkan, Tuhan pasti punya rencana yang indah bagi kamu. Next. Mungkin ibu-ibu juga saat ini memiliki kegelisahan ya tentang finansial ini. Kalau orang Jawa bilang ya nggak maido ya. Munculnya rasa tidak bahagia. Seorang teman beberapa waktu lalu datang ke saya. Dia secara materi kecukupan ya ibu-ibu, kaya raya ya, suaminya punya usaha. Dia sendiri bekerja di sebuah BUMN yang terkenal, yang luar biasa. Tetapi dia datang ke saya, dia bilang, Vera, aku nggak bahagia, aku merasa nggak bahagia. Jujur kaget ya ibu-ibu. Saya pikir apa karena ini pandemi ya, jadi kamu mungkin di rumah terus, mungkin biasanya mungkin kamu kalau jalan-jalan mungkin pergi ke luar negeri, kalau jalan-jalan ke luar kota ya kan, mungkin kamu sering ke mall dan lain-lain. Tapi sekarang kamu nggak bisa ya melakukan beberapa hal itu, manikur, pedikur, arisan ke sana, arisan ke sini, mungkin kamu nggak bisa. Atau itu yang membuat kamu stres. Dia bilang enggak gitu. Saya merasa hampa ya, diri saya hampa. Saya merasa bahwa saya sudah sukses, saya sudah memiliki semua, lalu kira-kira apa lagi yang harus saya capai? Oh ternyata ada yang berpikiran seperti itu. Dengan pencapaian sekarang, dia nggak puas, tetapi itu malah membuat dia menjadi tidak bahagia. Next Ibu. Nah lalu apa lagi yang bisa terjadi? Perubahan dalam hidup. Perubahan dalam hidup ini mungkin banyak ya yang dialami ibu-ibu. Mungkin perubahan secara finansial atau mungkin perubahan, mungkin maaf ada yang ditinggal oleh orang-orang yang terkasih. Ketika saya ditinggal oleh almarhum mama saya di usia 40 tahun itu juga merupakan salah satu hal yang luar biasa bagi saya ya, karena separuh jiwa saya sepertinya ikut pergi. Nah ini merupakan salah satu ya yang terjadi. Lalu penurunan kemampuan fisik, oh ya jelas ya, usia kita dulu waktu remaja atau 20-an dibandingkan dengan sekarang 40, 50, 60 itu sangat berbeda. Saya aja umur 43 karena 3 tahun lalu saya harus mengalami operasi angkat rahim, maka tulang belulang saya itu sekarang kalau naik tangga itu agak-agak nyut gitu ya ibu-ibu ya. Jadi di usia-usia ini banyak sekali mungkin ya terjadi penurunan kemampuan fisik. Nah itu yang menjadi krisis buat kita. Lalu ada lagi yang lain, kurang motivasi. Ada juga yang merasa bahwa aku nggak punya motivasi sama sekali atau bahkan kehilangan motivasi atau demotivasi ya, alias motivasinya turun ya, jeglek begitu, sangat jauh di bawah begitu. Karena apa? Ya mungkin karena pandemi atau karena apa? Atau karena tadi itu stres-stres yang lain ya. Next Ibu. Nah, akhirnya yang paling membuat ya parah itu adalah ketika dari semua ini lalu menumpuk dan menjadikan kecemasan dan akhirnya menjadi depresi.
Nah, mudah-mudahan ibu-ibu tidak ya, karena ibu-ibu setiap Kamis, bahkan sekarang Selasa, Rabu, Kamis itu ada acara terus di Women Gathering ya, Women Movement, jadi ibu-ibu bisa ikut supaya ibu-ibu tidak stres. Selanjutnya, kita akan bahas tentang 3 masalah kesehatan mental ya. Ini yang biasa dibicarakan dan akhir-akhir ini itu dibicarakan. Ibu-ibu, kalau kita bilang tentang kesehatan emosional, sebetulnya kesehatan emosional itu merupakan salah satu dari kesehatan mental. Jika emosional kita sehat, maka otomatis mental kita akan sehat. Ya, Anxiety and Disorder Association ya of Amerika itu mengatakan bahwa 40 juta masyarakat Amerika setiap tahun, 40 juta loh Ibu. Setiap tahun itu mengalami kecemasan ya, anxiety, mengalami kecemasan, dan sekitar 30 sampai 40% dari 40 juta ini menuju ke depresi. Waduh, ini menjadi doa kita bersama ya Ibu-ibu. Masyarakat Indonesia pun akhir-akhir ini, hari-hari ini banyak sekali mungkin ya yang mentalnya, emosinya terganggu dan akhirnya mentalnya menjadi terganggu akibat pandemi. Yang pertama adalah stres. Nah, tanda-tandanya apa? Langsung dikeluarkan semua saja nggak apa-apa Bu Evi. Reaksi fisik atau emosi karena mengalami apa? Tekanan, yes, tekanan pandemi, ancaman ya. Apakah pernah ibu-ibu diancam? Mungkin ya hari-hari ini ada yang misalkan utang ya, utang nggak bisa bayar ya, pasti kan diancam ya kan, ditelepon seperti itu mungkin ya. Nah, atau perubahan tadi, kalau perubahan mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi ya, atau ada perubahan-perubahan lain dari bekerja menjadi tidak bekerja, itu membuat kita stres. Lalu seseorang yang stres biasanya tampak gelisah, cemas, lalu mudah tersinggung. Coba ibu-ibu diingat-ingat lagi. Sepersekian menit atau sepersekian detik ini ingat-ingat lagi. Apakah hari-hari ini ibu-ibu mudah tersinggung? Kalau anak-anak rewel ya, atau mungkin cucu main ke rumah itu jelerat-jelerit ya kalau bahasa Jawa itu, apakah ibu-ibu jadi jengkel ya? Atau ketika mungkin ada saudara atau ada teman yang menyinggung perasaan itu, kita langsung jadi wah rasanya panas ya di hati. Ini termasuk stres. Lalu stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan tadi seperti saya sampaikan, pada kasus-kasus tertentu akan memicu depresi. Next. Nah, dari stres ini dampaknya apa terhadap perilaku kita atau terhadap emosi kita? Kita menjadi penyendiri, ya. Kita enggan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kalau ibu-ibu di sini pasti tidak ya, tidak termasuk golongan ini ya kan, karena ibu-ibu masih punya motivasi untuk ikut Women Gathering, untuk ikut Women Movement, ya masih mau berinteraksi meskipun secara online. Banyak perempuan-perempuan di luar sana yang wegah ya, yang enggan, nggak mau ngapain ya online. Aduh, aku mending laya-laya aja seperti itu. Enggan makan atau bahkan makan secara berlebihan. Ada kan yang bilang, ya aku lagi stres ya, makan ngunyah terus. Bukan lagi stres, hobiku ngunyah terus ya. Jadi bentukku ini sebelumnya 14 inci. Gara-gara aku stres sekarang jadi 32 inci ya, karena mengunyah itu tadi. Lalu marah-marah ya. Dan kadang-kadang kemarahan ini bukan kemarahan. Kemarahan ini sulit dikendalikan. Ya. Ada yang namanya bipolar ya, ibu pernah dengar ya bipolar. Bipolar itu adalah fluktuasi emosi ya yang tidak bisa dikendalikan oleh seseorang tersebut. Jadi kalau dia itu senang, dia senang sekali ya. Dia sampai tertawa terbahak-bahak. Tetapi kalau dia sedih sekali ya sampai ngomongnya sesenggukan seperti itu. Nah, ini termasuk di dalam stres ya. Stres yang tidak bisa terilis ya, yang tidak bisa terurai ya, akan menimbulkan depresi. Jadi awas ya ibu-ibu, perhatian ya. Lalu psikosomatis, aduh aku kok emah nggak sembuh-sembuh ya,
hari ini minggu ini aku mah, besok kok aku mah lagi, nggak ada pah ya, mah semua di sini soalnya nggak ada papahnya. Nah, itu termasuk psikosomatis ya. Lalu kepalaku kok pusing terus ya, aduh, aku rasanya kok padahal sudah minum antimo buat mabuk ya, minum paracetamol ya, minum Paramek itu 10, tapi kepalaku masih pusing. Hati-hati, kalau ibu-ibu sudah minum Paramek sampai banyak dan tidak sembuh, berarti itu ciri-ciri ibu-ibu menuju ke stres ya. Oke, next. Ini perilaku kita yang bisa terlihat dan kita sendiri ibu-ibu yang bisa mengukur dan bisa memperhatikan ya. Masalah kesehatan akibat stres, ada gangguan tidur, lalu lelah yang berkepanjangan. Kalau ibu-ibu merasa aku kok lelah banget ya, aku padahal sudah nge-charge, aku sudah makan banyak, aku sudah tidur cukup, tapi kok masih rasanya lelah. Sakit kepala ya, sakit kepala, gangguan pencernaan, lalu nyeri dada. Aduh, jangan-jangan aku sakit jantung. Aduh, nak, aku mau mati rasanya, misalkan kayak gitu ya. Ternyata enggak, cuma senut-senut doang, ternyata stres ya. Lalu nyeri tegang pada otot. Nah, ini hati-hati diperhatikan ibu-ibu. Lalu obesitas ya, minta maaf ya kalau ibu-ibu yang sudah mulai di pandemi ini, beratnya sudah nambah berapa Bu Vera? Saya sudah nambah 10 kilo. Aduh, harus segera dikurangi ya, goreng-gorengan. Aduh, enggak bisa, ini susah banget nih kalau ibu-ibu kurangi gorengan pasti ya. Tiap hari masaknya gorengan, Bu, mendoan ya. Hipertensi. Nah, kalau dulunya nggak punya hipertensi, tiba-tiba pusing kepala, demam misalkan, atau periksa ke dokter, kok tensinya tinggi terus ya, atau di rumah tensinya kok tinggi terus, udah minum obat tensi loh, padahal tensinya tetap tinggi terus, berarti ibu-ibu stres. Diabetes. Nah, ini apabila ibu-ibu memiliki keturunan ya atau genetik diabetes, ketika stres itu akan timbul ya atau akan muncul ya, seperti itu. Kalau ibu-ibu nggak stres mungkin nggak akan muncul, tetapi karena stres dan tadi stresnya nggak bisa dirilis, maka ini bisa muncul penyakit-penyakit degeneratif ya, gangguan jantung. Nah, ini makanya mari kita semua jangan stres ya ibu-ibu. Yuk next, apalagi ya yang kedua. Nah, ini gangguan kecemasan. Di masa pandemi ini banyak sekali dari kita yang mengalami ya kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan. Jadi apa-apa cemas gitu ya, mungkin keringat dingin gitu ya, lalu aduh rasanya kok nggak nyaman berkumpul di orang-orang banyak, aku khawatir kalau aku kena COVID ya, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu, saya mau cerita. Di awal pandemi saya juga mengalami gangguan kecemasan. Meskipun buat saya tidak terlalu parah ya, karena saya bisa mengukur diri saya sendiri. Tapi saya cemasnya bukan main. Sampai hari ini pun masih ada sedikit. Mungkin karena apa? Karena saya belum vaksin, ibu-ibu. Screen share-nya kok nggak ada? Oh, ini kok nggak ada ya? Semua bisa lihat screen share dari Bu Evi? Bisa ya? Bisa kok Bu, ada kok. Ya. Oke, next Bu Evi. Saya juga bisa lihat kok, karena saya kan yang share screen. Oke, gejala fisik ya, gejala fisik yang mungkin menyertai. Ibu-ibu, ketika ibu-ibu sulit tidur ya, saya mengalami insomnia misalkan ya. Nah, itu harus ditilik juga. Ada apa? Ada rasa cemas apa? Ya tadi saya bilang saya cemas karena apa? Karena saya belum divaksin, karena saya punya autoimun, jadi dokter belum memperbolehkan saya vaksin. Saya cemas ketika bertemu ya dengan orang banyak. Padahal pekerjaan saya saat ini menjadi humas ya. Dan pekerjaan saya itu ngurusi pembelajaran tatap muka untuk anak-anak. Saya ngurusi bagaimana anak-anak yang diberi vaksin, berhubungan dengan organisasi, berhubungan dengan kantor-kantor pemerintahan ya, berhubungan dengan stakeholder. Lalu saya harus bagaimana ya? Saya sempat merasakan cemas, ibu-ibu. Badan gemetar ya, nggak ada apa-apa, nggak panas ya, nggak hujan, nggak badai, nggak angin, kok badanku gemetar ya. Lalu mengeluarkan keringat ya, tadi saya bilang keringat secara berlebihan mungkin di tangan atau kita nggak olahraga loh, tapi kenapa ya kok saya keringatan ya? Ini bisa jadi ibu-ibu cemas. Lalu otot menjadi tegang sama ya seperti tadi stres.
Jadi tahapannya stres ya. Setelah stres lalu ada kecemasan, jantung berdebar-debar ya. Banyak yang khawatir tadi, waduh jangan-jangan saya sakit jantung seperti itu. Sesak napas. Nah, apalagi ini kalau sesak napas ya, ada juga orang-orang yang fobia ya. Kalau saya itu fobia kalau enggak belanja ibu-ibu ya. Lalu lelah ya. Lelah sakit perut ya, atau sakit kepala sama ya seperti tadi, pusing ya. Next ibu nggak apa-apa dikeluarkan semua. Lalu mulut terasa kering, sering sariawan ya, itu tandanya ibu-ibu cemas. Ketika saya cemas, saya sering sariawan. Begitu saya nggak sariawan, saya bilang wah berarti saya sudah nggak cemas ya. Kesemutan, nah, Bu kesemutan ini bukan tanda-tanda yang lain ya, mungkin bisa jadi ya untuk tanda-tanda penyakit lain, tetapi kalau hilang timbul bisa jadi ini adalah gejala fisik untuk penderita gangguan kecemasan. Lalu yang ketiga, nah ini yang harus betul-betul diperhatikan ibu-ibu, jangan sampai ya dalam nama Tuhan Yesus, gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Jadi cuacanya sudah cerah tetap sedih. Berbeda dengan kesedihan biasa ya ibu. Kesedihan biasa itu mungkin kalau kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, kesedihan kita mungkin ada yang bisa sampai bertahun-tahun, tetapi tidak sedih terus ya. Kalau ternyata tuh sedih terus ya berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, tidak mau kemana-mana. Next Bu, ini bisa dikategorikan sebagai depresi. Gejalanya tidak punya motivasi. Motivasi untuk apa? Untuk hidup. Mati segan, hidup tak mau, ya itu kalau bahasanya. Berarti ibu-ibu kalau udah punya perasaan kayak gitu, ibu-ibu udah depresi loh. Terus-menerus sedih, bahkan terus-menerus menangis. Atau mungkin bukan ibu-ibu, mungkin ada tetangga, saudara, ya kerabat. Ada nggak yang seperti ini? Harus ditolong. Ada juga yang merasa sangat bersalah dan khawatir berlebihan. Kalau tadi gangguan kecemasan, khawatir. Kalau depresi, khawatir yang berlebihan. Semua terjadi karena salahku. Pandemi terjadi karena salahku. Loh kok bisa? Hidup kalau kehilangan ada buat apa aku hidup? Itu tadi mati segan, hidup tak mau ya. Next. Lalu yang lain adalah apa nih Bu Evi? Nah, sulit membuat keputusan dan mudah tersinggung. Kalau stres mungkin hanya mudah tersinggung. Tapi ketika orang sudah depresi, maka linglung ya. Apa toh? Tadi ngomongin apa toh? Ini harus gimana toh? Besok itu momen gathering. Dress code-nya pakai batik ya toh. Batik yang mana ya? Batikku 100 buah. Aku bingung milih batik ya. Itu yang sederhana. Nah, tetapi ada juga masalah-masalah yang lebih rumit lagi. Misalkan hanya milih makan aja, ibu-ibu udah stres. Aduh, aku makan apa ya besok ya? Aduh, besok tuh mau belanja apa? Besok mau masak apa? Hati-hati, ya, diperhatikan. Tetapi ketika kemudian ada masalah yang rumit dan ibu-ibu tidak bisa membuat keputusan, ini harus dibantu, ya, harus ada orang lain yang menolong. Tidak acuh terhadap orang lain. Udah biarin aja lah. Dia mau susah, senang, terserah dia ya. Hidupku, hidupku, hidupmu, hidupmu. Memiliki pikiran, nah ini yang paling ini sulit dikendalikan ya kalau sudah depresi ibu. Menyakiti diri sendiri atau bahkan maaf sekali bunuh diri. Ya, nanti saya akan ada satu cerita yang mungkin membuat ibu-ibu juga terbelalak. Saya pun ketika mendengar juga terbelalak. Next, Bu Nevi. Nah, dampak depresi terhadap kesehatan fisik adalah gangguan tidur. Sama sebetulnya ya, hampir sama karena ini berkelanjutan. Dari stres nggak terilis, kemudian jadi gangguan kecemasan tidak terilis lagi, lalu jadi depresi. Ya, terasa lemah terus badannya, berbicara dan bergerak menjadi lambat. Tulalit ya, lemot otak gitu. Apa sih gitu kan. Ngomong apa gitu, nggak mudeng gitu kan. Lalu perubahan siklus hormonal pada wanita. Kalau yang masih menstruasi berarti perubahan pada siklus menstruasi. Bisa menstruasi terus sampai berbulan-bulan mungkin ya, atau nggak pernah menstruasi sama sekali selama 1-2 tahun nggak menstruasi, harus diperiksakan ke dokter.
nafsu makan turun atau meningkat secara drastis. Kalau yang sudah tidak menstruasi, ya berarti ini siklus hormonal yang lain ya. Pada apa? Biasanya pada perubahan tubuh, perubahan fisik seperti itu. Nafsu makan turun drastis, makan enak nggak mau ya. Bau makanan yang biasanya suka ya jadi tidak suka. Lalu meningkat secara drastis, maunya makan terus ya, gemuk rak popos yang penting sehat gitu. Tapi awas, hati-hati ya, apakah dengan makan terus, dengan gemuk terus yang penting sehat ini bukan sebuah gejala depresi. Lalu merasakan sakit atau nyeri tanpa sebab. Oke, kita akan berlanjut ibu-ibu ke bagaimana ya, bagaimana kita itu bisa menjadi sehat secara emosional. Gampang banget. Kita bisa lakukan ya. Ketika kita punya motivasi untuk mau menjadi sehat secara emosional, bahkan secara mental ya, maka itu sudah termasuk otomatis ya, kita sudah sehat. Yang pertama, waspadai emosi dan reaksi kita. Ya, ibu-ibu maksudnya apa toh mewaspadai? Nah, maksudnya diperhatikan ya, hal apa di dalam hidup kita atau hari-hari ini yang membuat kita sedih, frustasi, marah. Dicatat kalau perlu. Lah ngapain tuh dicatat? Kadang-kadang mungkin kita lupa ya, besok kemarin kita marah, hari ini enggak, tuh kita lupa ya. Yang ingat mungkin anak-anak. Nah, mungkin kita bisa mencatat, ada nggak ya yang bikin saya sedih terus, atau frustasi terus, atau jengkel terus. Nah, setelah tahu, kita bisa mencoba merubah. Yang bisa merubah siapa? Ya diri kita sendiri. Kalau kita perlu pertolongan orang lain, maka yang kedua, next Bu. Ungkapkan perasaan dengan cara yang tepat. Ya, ungkapkan perasaan dengan cara yang tepat. Iya, Bu? Oh, ada yang mau bertanya kah? Biarkan orang yang dekat dengan ibu-ibu tahu kalau ada sesuatu yang mengganggu. Ya, jangan menyimpan perasaan sedih atau marah. Mungkin ada beberapa karakter orang, ya apalagi orang-orang yang introvert, ya, yang cenderung introvert, semuanya itu disimpan, ya, disimpan. Nah, kalau udah disimpan, kadang-kadang kalau nggak kuat, ya, nanti gunung es ini meledak loh ibu-ibu. Ya, seperti kita tahu gunung es itu kan yang kelihatan kan hanya lancip ya, lancip di atas ya. Tetapi di bawahnya ini ternyata lebar. Nah, kalau gunung es ini meledak ya, seperti film Titanic ya, nabrak gunung es kelihatan cuma sedikit tapi ternyata jeder ya, yang di bawahnya itu ternyata besar. Nah, jika kita memendam perasaan, ini akan dapat menyebabkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan orang lain, dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat kita, atau bahkan mungkin di tempat kerja, di lingkungan kita menjadi bermasalah. Ya, kalau kita mungkin lihat ada orang yang kok setiap kali orang ini bermasalah ya dengan orang lain, mungkin dia juga mengalami apa? Memendam perasaan. Ya, oke. Sekarang yang ketiga. Silakan Bu. Nah, ini dia, ibu-ibu. Waduh, kalau ini tuh saya tuh rada sulit ya. Karena apa? Nah, ini berpikir sebelum bertindak. As known as ya. Alias sabar ya. Sabar dalam segala sukamu, sabar ya, ada lagu seperti itu. Ibu-ibu, berikan waktu kita untuk berpikir. Lalu berikan tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita itu untuk tenang. Sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita menyesali apa yang akan kita perbuat. Ibu saya almarhum itu berpesan ke saya, kamu ini perempuan, sebagai ibu, sebagai istri,
ya sebagai sahabat, sebagai anak, kata-katamu itu sebagai ibu itu manjur, ya. Kalau orang Jawa tuh bilang tumus, ya. Tumus itu merasuk. Kamu sebagai perempuan, sebagai ibu itu kata-katamu itu merasuk. Jadi hati-hati. Ketika ada persoalan, tenang dulu. Jangan langsung maunya sakdek-saknyet, ya. Kalau orang Jawa bilang itu sakdek-saknyet itu buru-buru gitu ya, gage-gage gitu ya. Oh, itu sama ya bahasa Jawa ya. bahasa Sundanya apa ya Bu Evi? Kalau sakdek-saknyet gitu. Sesegera mungkin. Oh iya, itu bahasa Indonesia ya, Bu. Sesegera mungkin ya. Nah, hal yang pertama yang menunjukkan kita sehat secara emosional itu adalah sabar. Nah, kemampuan kita untuk menunggu sesuatu ya, menghadapi hal yang tidak disukai, mungkin kadang-kadang kita pengennya marah, ngamuk, tapi kita tanpa melakukan hal tersebut, maka ini menunjukkan kita sehat secara mental dan tentu saja secara emosional. Ya, meski sabar juga ada batasnya loh Bu Vera. Iya, saya tahu sabar pasti ada batasnya ya. Pak sabar aja juga pasti punya batas. Nah, ketika seseorang mungkin merasa sudah di ambang batas sabar ya, tetapi pasti harusnya ada cara-cara yang bisa dipertimbangkan. Nah, ini tujuannya kita memiliki kesabaran. Nah, perbedaan antara sabar ya dengan bersifat pasif itu berbeda ya. Ada orang yang kok diem aja ya, oh dia sabar ya, padahal enggak, padahal pasif. Nah, beda. Kalau sabar duduk diam, tunggu, lihat situasi, lalu bergerak. Oke, selanjutnya adalah kelola stres. Nah, kelola stres ini banyak sekali ya ibu-ibu. Saya ini senang banget kalau saya selalu bilang ke ibu-ibu, yuk me time. Me time apa? Misalkan kayak saya nih rambutnya ubannya sudah banyak banget ya. Kelihatan nggak ya? Buning udah lama nggak ketemu saya. Kalau ketemu saya pasti kaget nih, uban saya udah banyak banget ya. Jadi highlight, saya punya highlight alami. Mungkin kita bisa lakukan semir rambut. Bu, pandemi nyemirnya gimana? Mungkin minta anak atau suami ya untuk nyemir rambut. Ini adalah salah satu trik untuk mengelola stres. Lalu memasak, ya, melakukan hobi. Lalu olahraga. Bu, saya nggak suka olahraga. Ya sudah, yang lain ya. Hal-hal yang ibu-ibu sukai. Menonton drama Korea, boleh banget ya. Menonton Netflix misalkan, atau bermain dengan cucu, ya kan. Ngomong cucu, waduh ada yang bilang, wah saya kalau ngomong cucu malah tambah stres, Bu Vera. Ya udah, berarti setelah ngomong cucu, ibu-ibu pengennya apa ya? Lakukan hal-hal yang menyenangkan, pokoknya yang membuat hati yang gembira ya, karena hati yang gembira adalah obat. Selanjutnya, setelah mengelola stres, nah ini ibu-ibu ada keseimbangan ya, keseimbangan di dalam hidup. Temukan ya keseimbangan yang sehat antara apa? Antara bekerja dengan bersenang-senang, antara bekerja dengan belanja mungkin, atau antara ngomong cucu dengan ikut women gathering ya. Ada aktivitas yang positif dan jangan lupa istirahat yang cukup. Bu Vera, kalau usia saya sudah 50 ke atas atau bahkan sudah 60, itu seringkali saya susah tidur. Betul, ibu-ibu, jam biologisnya akan terganggu juga karena waktu tidur akan berkurang, betul? Orang tua saya itu papa saya ya, kalau tidur itu katanya baru bisa jam 2 pagi, ya. Nanti bangun jam 7. Nah, kalau ibu-ibu ada yang seperti itu, nah yang penting kualitas tidur itu tetap dilakukan ya. Jangan kemudian jam 2 udah ngantuk, ah enggak lah, saya tetap mau melek karena drama Korea saya serinya belum habis ya, sampai jam 5 pagi. Waduh, jangan ya. Meskipun usia kita di paruh baya, metabolisme tubuh kita ini masih terus membutuhkan yang namanya proses dan istirahat. Lalu yang terpenting adalah fokus pada hal-hal yang positif. Saya rasa ibu-ibu yang ada di sini semua pasti sudah lebih pintar ya untuk mengupayakan keseimbangan di dalam hidup. Lalu yang selanjutnya, ibu-ibu ini biasanya yang sering dialami ya oleh ibu-ibu yang mungkin masih bekerja ya, seusia saya lah 40-an, 50-an begitu.
itu kehilangan makna hidup atau bahkan kehilangan tujuan hidup. Ya, kemarin saya sempat berpikir ingin pindah pekerjaan ya. Saya sudah minta didoakan sama Bu Ningsih. Saya bilang, Mem, ini saya dapat tawaran ya. Lalu kami masih doakan sampai hari ini ya. Ibu saya masih doakan sampai hari ini. Tujuan hidup ibu-ibu hari ini apa? Masihkah tujuan hidup ibu-ibu semua itu terpenuhi saat ini, atau ibu-ibu nggak ngerti lagi hidup untuk apa? Ya, kalau orang bilang makan untuk hidup atau hidup untuk makan, banyak yang bilang nggak jelas Bu. Ya, kalau saya ya makan untuk hidup, tapi ada orang lain yang hidup untuk makan. Nah, tujuan hidup ibu-ibu apa? Saya misalkan, saya setelah pensiun nanti ya 13 tahun lagi, 12 tahun lagi, saya pengen bikin sekolah gratis. Nah, berarti dari sekarang saya udah nyicil. Saya udah nyicil ya, atau saya cari apa namanya yang menjadi donatur ya. Nanti mau beli tanah dulu, lalu setelah beli tanah cari donatur lagi ya, bikin proposal segala macam. Lah itu membuat apa namanya saya kembali excited, membuat saya kembali bersemangat. Oh, karena saya punya tujuan ke depan. Saya mau bikin sekolah gratis meskipun saya belum pensiun. Nah, ibu-ibu, tujuan hidup ibu apa? Bu Vera, umur saya udah 65 nih, atau saya udah 70. Sudahlah ya, sudah saya gini-gini aja gitu. Dilihat kembali ya. Setiap orang di masa-masa tuanya sekalipun pasti harus punya tujuan hidup. Karena dengan tujuan hidup dan makna hidup ini, kita terus semangat setiap hari ya ibu-ibu melakukan aktivitas dan kegiatan kita. Oke, next. Nah, lalu ini fleksibel. Fleksibel ya, seperti pemain balet ini ya bisa ditekuk-tekuk ya, bisa ditekuk-tekuk. Saya kalau bilang fleksibel itu bisa dilipat-lipat. Artinya ketika kita ada di situasi dan kondisi yang bagaimanapun ya, kita bisa ngikutin. Di situasi pandemi ini saya bisa menyesuaikan. Harus pakai masker ya oke, ya kan. Harus pakai masker double ya oke. Harus pakai face shield oke. Harus vaksin mau ya. Semuanya kita ikuti. Bisa dilipat-lipat ya ibu-ibu. Oke. Selanjutnya yang terakhir, kalau ibu-ibu ada yang suka menulis ya, yang suka menulis, kalau nggak suka menulis ya nggak apa-apa, tapi bisa dicoba. Tulis jurnal, bikin jurnal. Saya sudah usia gini, masa suruh bikin jurnal, Bu Vera, masa suruh nulis. Jangan salah, dulu nenek saya almarhum, itu hobinya itu nulis. Makanya, apa namanya, ke saya ya, munculnya itu ke saya juga. Gitu. Jadi saya itu, dari SD saya suka bikin tulisan agenda gitu ya. Mungkin sekarang belum dibukukan ya. Agenda saya masih ada ibu-ibu sampai sekarang ya. Ibu-ibu ada nggak yang suka nulis agenda? Coba dilihat lagi dulu agendanya, mungkin pas zaman pacaran dilihat-lihat lagi. Wah, dulu pacarnya 10, si A, si B, si C, ternyata ya. Yuk dilihat-lihat lagi kalau ada yang masih disimpan ya. Kalau mungkin diare, nulis diare ya. Nulis diare ya Bu. Dulu kalau zaman remaja ya kan, hari ini aku bertemu seseorang yang ganteng, misalkan dulu saya itu seperti itu, atau hari ini aku jengkel sekali sama sahabatku. Sekarang boleh tuliskan. Ternyata manfaat menulis ini adalah mengurangi kecemasan, terutama membuat jurnal ya, jurnal sehari-hari. Halah, mau aku tuh cuma di rumah, Bu Vera, saya tuh cuma di rumah, cuma ibu rumah tangga. Loh, enggak apa-apa ibu-ibu ditulis jadwalnya, loh keren loh, ya tulis jadwal hari Senin, menanak nasi jam 7 ya. Nasiku ternyata gosong ya, masih pemula gitu, enggak apa-apa ya. Jadi dengan mencatat ya kan, ternyata ide-ide ya, pemikiran atau goal setting yang mungkin kita nggak pernah pikirkan, nggak pernah terrealisasikan, mungkin bisa saja nanti dengan menulis mengingat kembali, oh iya ternyata aku dulu punya cita-cita menjadi bintang film misalkan gitu ya. Bisa nggak ya kira-kira ada nggak stasiun TV ya, siapa tahu ya kan, atau mungkin aku menjadi seorang chef ya. Lalu mengumpulkan berbagai macam resep, ya dicatat, hari ini membuat apa, hari ini membuat pancake, hari ini membuat apa, dicatat. Enggak apa-apa.
dan mencatat hal-hal yang penting, mengurangi kecemasan. Nah, ibu-ibu ternyata ini sangat bagus sekali ya. Oke, next Bu Evi. Nah, ini yang ingin saya ceritakan. Ibu-ibu tahu pendeta ini seorang pastor ya dari Harvard Christian Fellowship, founder of Anthem of Hope dari Amerika Serikat. Thomas Jared Wilson, namanya keren. Sekeren wajahnya, ganteng ya ibu-ibu. Kalau punya anak seperti ini, waduh pasti ya dijodohin sama artis ya. Atau kalau punya suami seperti ini, aduh pengen dikekepi terus ya, nggak boleh kemana-mana. Ibu-ibu tahu, beberapa bulan yang lalu, ini pastor ini bunuh diri. Padahal dia memiliki istri yang sangat cantik, 2 anak yang lucu-lucu. Dia sebagai pastor, salah satu pastor di sebuah gereja yang besar, ini Harvard Christian Fellowship, sebuah gereja yang besar, dan dia mendirikan Anthem of Hope, jadi rumah untuk pengharapan orang-orang yang mengalami depresi. Tapi dia sendiri bunuh diri. Ironis, saya ketika baca ini, saya tuh berkaca-kaca. Ya, saya berambang, ya ampun, orang yang seganteng ini, seterkenal ini, dia itu digilai ya, disukai oleh remaja-remaja putri ya. Di seluruh Amerika udah terkenal sekali. Dia yang humble sekali, down to earth ya. Dia membantu banyak remaja yang mengalami depresi, mengalami percobaan bunuh diri, mengalami stres, mengalami gangguan kecemasan. Dia tampung di Anthem of Hope. Tetapi dia sendiri bunuh diri. Sebelum atau sesaat dia bunuh diri, dia tuliskan surat. Dan kita semua tidak menyangka ya pasti, ya bahwa ternyata dia memendam sebuah ketidakmampuan. Dia memendam kecemasan, dia memendam kekhawatiran akan hidupnya. Padahal kurang apa? Ya kan? Semua hal sudah dia raih, maka dia menjadi seorang pendeta yang terkenal. Next Bu Evi, dari Indonesia, ibu-ibu mungkin kenal ini, Bapak Pendeta Dr. Julianto Simanjuntak. Beliau adalah ketua dari Lembaga Konseling Keluarga Kreatif. Ternyata ketika dia remaja, dia pernah mengalami depresi akibat ketidakharmonisan dari kedua orang tua. Dan ketika dia sudah menjadi pendeta sekalipun, dia pernah mengalami yang namanya stres dan kecemasan. Ibu-ibu boleh baca ya, di media sosial juga ada, sampai dia bilang ketika dia sudah sembuh, bagikanlah penderitaanmu, maka penderitaanmu akan berkurang. Bagikanlah kebahagiaanmu, maka kebahagiaanmu akan bertambah. Ya betul, tidak punya akar iman yang kuat ya, betul. Tetapi why seorang pendeta, kenapa? Ya kan? Kita pun kadang-kadang juga mungkin ada di masa-masa yang sulit ya ibu-ibu. Kita mungkin ada di masa-masa yang terendah. Kita mungkin ada di masa-masa yang paling terendah ya. Bersyukur ketika mungkin ada ibu-ibu yang tidak ada di masa-masa terendah ya. Tetapi saya pernah ada di masa-masa terendah ketika mama saya dipanggil Tuhan. Dan saya berusaha bangkit ya, seperti pendeta Dr. Julianto Simanjuntak ini. Dia akhirnya membuat lembaga konseling keluarga untuk membantu banyak keluarga-keluarga yang mengalami goncangan, mengalami perpecahan ya. Dan beliau ini sekarang kemana-mana ya, aktif berbicara di depan umum supaya keluarga-keluarga Kristen, anak-anak muda Kristen semuanya memiliki akar iman yang kuat, sehingga tidak seperti Pastor Jared ya, harus bunuh diri. Akhirnya ibu-ibu, jam 4:05 saya ingin mengakhiri sesi ini dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pastor Rick Warren ya. Kalau ibu-ibu pernah baca The Purpose of Driver Life ya, dia bilang tidak ada luka kita yang sia-sia
semua bisa dipakainya, makin besar luka, ternyata makin besar Tuhan memakai kita. Amin Ibu-ibu. Amin ya. Ada satu ayat yang saya suka ya, dari hari di mana saya mengalami titik yang terendah ya. Hari-hari di mana saya merasa stres, saya merasa kecewa dengan situasi, saya merasa kenapa harus terjadi, maka saya ingat bahwa Tuhan sekali-sekali tidak akan membiarkan kita, dan Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita, karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Amin.